guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagaimana bisa ada pil ajaib di dunia ini? Mungkinkah itu benar-benar ramuan? Tidak, ramuan itu tidak sepele. Bahkan Master Alam Rahasia Umur Panjang tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung di dalamnya, apalagi orang biasa. Tapi pemandangan di depan Anda nyata. Ini bermanfaat. Bahkan jika ketiga murid perempuan meminum pil Yin Yang Wanshu, mereka masih harus berlatih untuk setahun untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka sebelum mereka dapat berharap untuk melangkah ke alam misterius kekuatan supranatural. Wajah Ruizi tidak pasti. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Bukannya tidak ada yang perlu dikatakan, itu karena dia merasa ngeri dengan pil Fang Han yang dapat secara langsung mempromosikan seseorang ke alam misterius. Sebagai raksasa abadi di alam rahasia umur panjang, bukan tidak mungkin baginya untuk mempromosikan orang ke alam rahasia kekuatan magis. Tapi dia harus mengambil risiko besar. Bukan dia yang mengambil resiko, tapi orang yang menanggungnya. Kemungkinan besar, dia akan meledak dan mati. Tanpa dasar, mengubah secara paksa roh manusia menjadi mana sangatlah berbahaya. Ruizi, ada apa? Mari kita buat keputusan di depan kepala sekolah. Jangan menghalangi kompetisi peringkat gunung dan sungai di sini. Kata tetua Tianxing membuka mulutnya, dan pelangi putih terbang keluar untuk membungkus Fang Han, lalu melintas menembus awan dan memasuki istana surga Yuhua. Ruizi mencibir berulang kali, tetapi menghilang. Jadi dia secara alami ingin berbagi di depan Feng Baiyu. Di kedalaman Yuhua Tiangong, Fang Han benar-benar melihat Feng Baiyu lagi. Di ruang redup ini, ada banyak vitalitas di mana-mana, kabut putih tertinggal, dan kabut putih juga meresap di bawah kaki. Fang Han tidak asing dengannya, mengetahui bahwa kedalaman istana surga Yuhua dipenuhi dengan kekosongan, dan ada banyak tempat di dalamnya yang lebih besar dari sebuah negara di dunia. Nyatanya, istana surgawi ini sendiri adalah alat tahu yang luar biasa yang tidak kalah dengan cermin kaisar, tetapi menghabiskan terlalu banyak daya untuk beroperasi. Begitu sesuatu terjadi, semua tetua di dalamnya harus mengeluarkan kekuatan sekaligus untuk menghancurkan kian. 10.000 formasi, dan kemudian istana surgawi ini perlahan hancur, menekan semua musuh. Jika benar-benar tak terbendung, istana surgawi ini bahkan bisa terbuka dan kabur. Seluruh Tiangong adalah dasar dari semua ajaran Yuhuamen. Adapun kota besar di bawah dan pegunungan di luar, itu adalah garis pertahanan pertama untuk menjaga istana. Puncak gunung murid sejati membentuk formasi. Kuil Yuhua tidak hanya dapat memberi mereka kekuatan, mereka juga dapat berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, menjaga beberapa murid dalam dan murid luar Yuhuamen. Brother Master, terima kasih kepada Fang Han kali ini, kami menyingkirkan konspirasi Protoss yang menempatkan bidak catur di gerbang buru saya. Saya membuat tindakan tegas dan memenggal 5 Protoss di luar dan menangkap 1. Saya juga meminta kepala untuk membuat sebuah keputusan. Ketika dia melihat Feng Baiyu, tetua Tianxing tidak menunggu Ruizi berbicara, dan membuang penguasa ilahi sejati dari lengan bajunya dan jatuh ke tanah. Apa? Protoss? Ruizi terkejut. Jika Fang Han mengatakan bahwa 3 orang Fangman telah berkolusi dengan Demon Dao, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi sekarang dia ada hubungannya dengan dunia surga, Protoss yang paling menakutkan. Yaitu bukti fisik. Apa? Protoss benar-benar mengulurkan tangannya ke dalam gerbang Yuhuaku. Feng Baiyu melihat True Divine Sovereign Fantasy, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia meraih langsung dengan tangannya, dan meraih True Divine Sovereign Fantasy dengan energi tak terlihat. Lehernya terangkat, katakan, berapa banyak orang Protoss Anda yang datang ke dunia Xuan Huang? Di mana mereka sekarang? Anda adalah pangeran kecil, saya Feng Baiyu, kaisar Anda pasti sudah mendengar namaku. Feng Baiyu,
Kamu tidak akan terlalu bangga untuk waktu yang lama, 80 miliar tentara klan kita akan segera datang ke dunia Xuan Huang dan memerintah di sini. Kemudian gunakan ini sebagai basis untuk menyerang dunia alam semesta yang lebih dalam dan kaya. Kata Protoss. Apa? Berapa Protoss? 80 miliar. Fang Han hampir melompat ketika mendengar nomor ini. Tentara Protoss adalah 80 miliar, di mana tentara terlemah juga merupakan penguasa di alam misterius. Langit yang sangat padat, 10 sekte dari jalan abadi dan 7 saluran dari jalan ajaib akan dihancurkan hampir secara instan. Haha, berapa banyak kamu datang, berapa banyak yang aku bunuh. Sudah berapa tahun tidak bertarung dengan baik. Feng Baiyu tertawa keras, saya tahu, di dunia misterius kita, setiap 10.000 tahun, akan ada bencana ilahi. Ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk menunggu para biksu marah. Katakan, di mana Protoss Anda tinggal di dunia besar Xuan Huang? Apakah itu di luar negeri? Haha, biar ku bilang, itu mimpi. Kamu sedang bermimpi. Protoss tertawa terbahak-bahak, hari ini kamu memperlakukanku seperti ini. Ketika saatnya tiba, kekuatan besar di klanku akan melakukan hal yang sama padamu. Karma tidak akan terasa enak sama sekali. Kata Protoss. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Aku tahu rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Aku dapat memeras pikiranmu. Meskipun Protoss kamu kuat, tidak ada iblis dengan metode disintegrasi. Feng Baiyu mencibir sedikit, dan berhenti bertanya. Protoss itu meledak menjadi kelompok vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian banyak pikiran melayang, tetapi semuanya ditangkap oleh Feng Baiyu. Ada sekelompok kristal putih, yang merupakan ruang penyimpanan di tubuh True Divine Sovereign, yang langsung dilemparkan ke Fang Han. Feng Baiyu tidak peduli dengan itu. Sayang sekali, Protoss ini bisa diubah menjadi buah kekuatan gaib bagiku, tapi sekarang tersebar. Fang Han diam-diam menyesali bahwa di depan Ruyizi, dia tidak akan menarik kekuatan Protoss, hanya membiarkannya tersebar. Tentu saja, benarkah? Ada juga Kaisar Protoss. Ada bidak catur penting yang mengintai di gerbang Yuhuaku. Kata Feng Baiyu terus merasakan ingatan tentang Protoss. Tiba-tiba terkejut, sepertinya dia telah melihat sesuatu untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menghancurkan pikiran. Fang Han, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, sangat bagus. Beritahu aku banyak hal. Jika kamu tidak menangkapnya tepat waktu, Yuhuamen kita akan benar-benar menghadapi bencana di masa depan. Dan sekarang adalah kesempatan untuk kebangkitan sekte Yuhua saya. Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan beberapa tetua dan melihat hadiah apa yang diberikan kepada Anda. Kata Feng Baiyu. Ketika Ruyizi mendengar ini, wajahnya menjadi hijau, tetapi Feng Baiyu secara alami tidak dapat membantahnya ketika dia berbicara. Juga, Fang Han, kamu terus melatih bayi Nebula dan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Sekte Yuhua kami sekarang sementara beraliansi dengan asosiasi Kungsingmen. Aku punya buku jimat di sini. Aku akan mengirimmu untuk memberikannya kepada Master Sekte Kungsing. Katakan ya. Setelah 3 tahun, diskusikan urusan 10 peri klan di Jalan Peri. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk pergi ke gerbang Kungsing untuk melihatnya. Saat berbicara, sebuah buku jimat muncul di tangan Feng Baiyu dan jatuh ke tangan Fang Han. Awalnya, Feng Baiyu ingin mengirim buku itu ke kepala Sekte Bintang, dan dia bisa terbang langsung. Sekarang Fang Han juga memberinya alasan untuk berjalan-jalan di sekitar Sekte Bintang untuk melihat peluang yang mungkin dia miliki. Tuan Guru, kapan saya harus pergi? Apa harus pergi sekarang? Kata Fang Han. Tentu saja tidak, kamu bisa pergi setelah awal musim semi. Kalau tidak, 3 bulan kemudian, tetua dari 3 pendekar pedang utama akan datang, dan bertanya padaku. Apa yang harus aku lakukan jika mereka ingin pil Yuan Ying? Bisakah aku memurnikan 3 juta untuk mereka? Kamu juga memanfaatkan waktu ini untuk berlatih keras.
Kali ini aku akan mengirimmu ke Kung Xingmen. Ngomong-ngomong, kamu akan bertemu dengan murid sejati Kung Xingmen yang luar biasa. Dikabarkan bahwa banyak talenta telah keluar di Kung Xingmen selama bertahun-tahun. Anda dan mereka pergi dan bicara. Jangan kehilangan muka, kata Feng Baiyu. Jangan khawatir tentang itu kepala sekolah. Kata Fang Han berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Ruizi tiba-tiba berkata, kamu mendapatkan jimat magis untuk memasuki dan keluar dari tanah 5 elemen. Untuk ini, kamu membunuh Tai Yi dan 2 raksasa kecil inti emas besar. Untuk alasan ini, Tai Yi meminta Yu Huamen Xingxi untuk bertanya, semuanya, Anda mengurus akibatnya. Apakah Anda tidak memberikan jimat dari tanah 5 elemen itu untuk sekte? Kata Ruizi. Fang Han tertegun ketika mendengar ini. Masuk dan keluar dari tanah 5 elemen sangat penting, dan itu dapat menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis. Karena jika dia bertemu dengan karakter yang kuat, dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mencapai tanah 5 elemen dengan kilatan jimat ajaib. Hindari pengejaran musuh. Lupakan saja, kita akan menggunakan jimat sihir itu di masa depan. Sebaiknya kita menyimpannya di tubuh Fang Han untuk saat ini. Selain itu, ini diberikan kepada Fang Han oleh Yang Mulia Iblis Kuno, dan tentu saja memiliki maknanya. Jika kita ambil itu dengan gegabah, itu akan diambil lagi oleh Yang Mulia Iblis. Kata Feng Baiyu melambaikan tangannya. Wajah Ruizi berubah, dan akhirnya berhenti berbicara, dan berkata, Kakak Guru, karena Protos mulai menghitung gerbang Yuhua saya, kita harus mengatur tindakan balasan. Tidak sibuk, malapetaka ini diluncurkan, masih ada beberapa dekade. Ada cukup waktu bagi kita untuk bersiap, dan sementara itu, kita harus melakukan satu hal besar. Yaitu memenangkan Taiyuan Immortal Mansion. Hanya ketika kita mendapatkan Istana Abadi Taiyuan kita dapat menggunakan formasi mendalam di dalam untuk membalikkan waktu. Biarkan murid Yu Huamen kita berlatih di dalamnya, dan berkembang dengan cepat sebelum datangnya kesengsaraan besar. Feng Baiyu berkata dengan bangga. Apa? Aku memenangkan rumah abadi Taiyuan. Guru senior, ini bukan lelucon. Mendengar rencana ini, Tetua Tianxing gemetar. Tidak apa-apa, kami memiliki keuntungan untuk memenangkan Istana Abadi Taiyuan. Setidaknya Fang Han memiliki beberapa petualangan di Istana Abadi Taiyuan. Pada saat itu, dia bisa masuk dan keluar. Feng Baiyu berkata, jadi Fang Han, Anda ingin mengingat ini. Tingkat kultivasi Anda setidaknya harus mengolah inti emas, bahkan angin dan api, dunia dan hukum. Dan Anda harus memulihkan peta mata air kuning sebelum Anda bisa memasuki Istana Abadi Taiyuan lagi. Pada saat itu, saya akan mengambil Kaisar Cermin meminjamkan Anda. Di Istana Abadi Taiyuan, ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi senjata abadi, alat Tao, pil roh, dan mereka tidak ada habisnya. Dengan itu, kita akan bisa selamat dari malapetaka ini. Kata Feng Baiyu, Maha Guru memiliki rencana yang begitu besar. Saya tentu saja mengikutinya, kata Fang Han terkejut. Feng Baiyu melanjutkan, tetapi cepat atau lambat kamu juga akan mendapatkan rumah harta karun Huangquan. Saat itu, tidak akan sulit bagi kita untuk menjadi Kaisar Xuan Huang. Selama kamu membantu Yu Huamen untuk mendapatkan Istana Abadi Taiyuan, aku akan menyerahkan kepala sekolah kepadamu. Tentu saja, premisnya adalah kamu harus berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dan mengalahkan Tiandu. Fang Han pensiun, dan mendengar suara Feng Baiyu lagi di telinganya, jika tetua dari 3 sekte pedang utama mendatangi Anda harus memberitahu mereka satu hal, yaitu, Tai Huangtian yang berusaha membunuh Anda. Tapi itu dihentikan oleh iblis kuno di tanah 5 elemen.